Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin terhadap seluruh nikmat yang senantiasa kita rasakan dalam setiap hembusan nafas kita. Nikmat yang senantiasa kita rasakan dalam kedipan mata kita. Sesungguhnya seluruh apa yang kita rasakan saat ini, detik ini, itu tidak lain adalah karena minnatullah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesyukuran itu harus diimplementasikan secara real dengan menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan untuk ijtinabu nawahihi wattiba'u awamirih, untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah larang kepada kita untuk lakukan, dan itu sangat kecil sekali, dan melakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah, yang tatawwu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk itu kita perlu ittiba kepada seluruh ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan ketaatan, kepatuhan, ittiba kepada Nabi Muhammad berarti itu sama dengan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, apabila kalian mencintai Allah. Dalam konteks ini bisa kita kembangkan mensyukuri Allah, ingin bertemu dengan Allah. Fattabi'uni,
maka ikutilah aku, ikutilah sunnahku, yang kembali di sini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita, maka Allah akan menerima kesyukuran kita, Allah akan menerima ketakwaan kita, Allah akan ingin bertemu dengan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk tema pada khutbah kali ini kita akan mencoba membahas keterkaitan antara Islam, ya, ketakwaan, ya, dengan ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah yang menunjukkan kepada penggunaan akal, bahwa akal manusia, Allah menciptakan manusia akal, ya, itu menjadi sebuah amanah terbesar yang dimiliki oleh umat manusia. Ketika Allah berfirman, Inna aradnal amanati 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Ketika Allah memberikan amanah kepada gunung-gunung, kepada langit untuk mengemban amanah, bahkan kepada bumi untuk mengemban amanah, mereka semua tidak mengabaikan perintah tersebut, tidak mau menerima amanah itu. Fa'ashfaqna, karena mereka takut kalaulah mereka tidak mampu membawa beban amanah yang begitu berat. Tapi kemudian amanah itu dipikul oleh manusia. Apakah amanah itu? Ya, disampaikan dalam kutub tafsir, dalam kitab-kitab tafsir, misal tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa itu adalah perintah, adalah amanah untuk memegang akal yang mampu membedakan antara baik dan buruk, ya, antara yang benar dan yang salah. Kalau kita lihat di dunia ini, tidak ada satupun makhluk, ya, yang memiliki akal selain manusia. Tidak ada makhluk yang mampu membedakan antara baik dan buruk kecuali manusia. Tidak ada makhluk, ya, yang mampu melakukan perhitungan matematis kecuali manusia. Itu adalah amanah yang Allah berikan, yang kemudian amanah itu terwajantahkan di dalam Al-Baqarah ayat 30, yang mana di situ Allah dalam dialog antara Allah dengan malaikat, bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini yang akan menjadi pengganti Allah dalam mengatur alam semesta, dalam mengatur khususnya tatanan di muka bumi, yaitu adalah manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kemudian hubungan antara Islam dengan ilmu pengetahuan itu sudah ada sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Islam dalam arti yang lebih kuno, sudah ada hubungan antara Islam dan ilmu sejak masa Nabiuna Adam alaihi salam. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan terkait dengan penentuan bulan Hijriyah. Alasan beliau
Kenapa menggunakan ru'yatul hilal, melihat hilal dengan mata kepala? Karena waktu itu bangsa Arab masih buta terhadap perhitungan astronomi. Bahkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat itu yang berbicara, yang memotivasi umat Islam untuk menggunakan akal pikiran, tidak melulu mengikuti kepada tradisi pendahulu-pendahulu mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Ya, mereka tetap saja mengikuti pendahulu mereka, padahal mereka tidak berpikir dan tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di zaman modern ini, beberapa kasus kemarin kita ditampilkan bagaimana sesungguhnya akal manusia itu harus menang melawan kemistikan, perdukunan yang ditampilkan oleh dalam kasus pesulap merah versus Gus Udin. Ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya manusia secara nalurinya menolak terhadap berbagai hal yang tidak masuk akal, ya, dan menolak terhadap berbagai kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh para dukun. Manusia secara naluriah akan mengikuti kepada pengetahuan. Manusia secara naluriah akan mengafirmasi, mengiyakan terhadap berbagai hal yang disebut dengan kebenaran. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin saat muktamar di Solo, ya, ada pameran-pameran tanggal 18, 19, 20. Di situ kita ditampilkan, ya, di The Colomadu berbagai pameran teknologi dari universitas-universitas di Muhammadiyah, SMK dan SMA Muhammadiyah di sana. Di situ saya merasa takjub sekali. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus berkemajuan dengan ilmunya. Umat Islam bisa bertakwa dan menjadikan ketakwaan itu termasyarakatkan, terbumikan jika umat Islam mampu memimpin dalam bidang keilmuan dan teknologi. Jikalau kita lihat saat ini, ya, kita sering bangga sebagai ummatan wasatan, umat penengah di antara bangsa-bangsa, ya. Tetapi kita lihat kondisi umat Islam yang saat ini seperti butiran, seperti kapas, ya, yang terbang, tidak memiliki kekuatan sama sekali di hadapan bangsa-bangsa. Kita dihadapkan dengan berbagai teknologi, smartphone, ya kan, sosial media, yang di situ semuanya adalah investasi atau temuan dari masyarakat barat. Bahkan, mohon maaf, dalam studi Islam banyak yang menjadi rujukan itu adalah dari bangsa barat. Maka kemudian kita perlu umat Islam ini untuk maju, ya, dengan teknologi, untuk maju dalam ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ayat yang sangat, jika kita baca itu bisa menyentuh kalbu kita.
Ketika Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ayat itu menunjukkan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berakal dan menggunakan akal fikirannya untuk mengetahui alam semesta ini, untuk mempelajari rahasia-rahasia Allah yang ada di alam semesta ini. Kemudian disebutkan orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang berakal dan menggunakan akalnya. Mereka tatkala mereka melihat ke dalam alam semesta ini, mereka akan senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun. Sehingga ketakwaan kita kepada Allah bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan, dan kedalaman ketakwaan kita kepada Allah bisa dicapai dengan senantiasa kita mempelajari ilmu-ilmu yang ada di alam semesta ini. Semoga kita semua, keturunan kita menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu dalam berbagai bidang keilmuan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin kama amar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita mengingat sebuah ayat yang panjang, tapi kita jelaskan dalam sesuatu yang singkat dalam khutbah kedua ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Ayat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan seluruh tanda-tanda yang Allah tampakkan di muka bumi ini hanya bisa diketahui bagi orang-orang yang berakal. Maka kita perlu mengkader anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, kalaulah kita tidak menjadi seorang ahli dalam ilmu. Kita perlu mengkader anak-anak kita menjadi ekspor, menjadi seorang yang alim dalam ilmu fisika, dalam ilmu biologi, dalam ilmu sosial dan ilmu alam lainnya dan ilmu sosial lainnya, sehingga umat Islam di muka bumi ini bisa bangkit lagi, ya. Dan juga selain itu juga kita bekali mereka dengan ilmu-ilmu agama, dengan ketaatan kepada Allah yang kuat, sehingga umat Islam dengan memegang identitas keislamannya mampu bangkit, ya, dalam ilmu dan dalam teknologi, dan mampu berdiri di depan sehingga menjadi ummatan wasaton. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru
ولجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلمنا الإسلام والمسلمين وعلمنا أولادنا في العلم والتكنولوجيا وانصر الإسلام والمسلمين على عدوك وعدوهم أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.